Baik, ini adalah saya pemasangan ini ya, piston. Maksudnya ini adalah pemasangan ring piston dan pasang piston di eh, stang piston atau di stang seker. Ini sekernya ya, saya bersihkan dulu sebelum pemasangan ring piston atau ring sekernya. Untuk awal-awal sih memang untuk lebih meyakinkan saya bersihkan dulu. Ini adalah pistonnya. Ini pertama-tama untuk pistonnya adalah saya pasang di bagian piston ring oli dulu ya. Nah, di piston yang tipis-tipis ada 2 buah, tapi sebelum pasang itu, untuk mengawal adalah pasang ring piston yang bagian bergelombang, yang biasa warna kuning ya. Nah, ini saya dahului dengan pemasangan ring pin. Nah, di ring pin pemasangannya ya mudah sekali sih, seperti ini aja. Tanpa menggunakan alat ya, karena pistonnya kan masih di luar, jadi enak lah pemasangannya. Dimasukkan ceruk gitu aja sih. Kemudian untuk memastikan ini saya cek pen pistonnya, pen sakernya, saya masukkan seperti ini, klek udah rata. Jadi saya cek lagi untuk ring pennya udah benar-benar masuk atau tidak di bagian di ini ya, lokasi atau di got-got dan di cowaan yang ada untuk memang tempatnya ring pen piston. Ini pengunci ring pen piston ini udah berarti udah ini udah di tempatnya ya, udah nggak akan lepas lah meskipun ditekan-tekan sama ring piston nggak akan lepas. Oke, setelah terpasang pastikan ya. Nah, enaknya nanti pemasangan di mana, di kiri atau di kanan. Nah, ini untuk saya mengawali pemasangan ring seker ring piston pertama-tama yaitu yang warna kuning ya. Ini adalah ring yang bentuknya profil atau bergelombang. Nah, ini ring oli ini, tapi ring yang berbentuk gelombang. Dan dua ini adalah ring piston yang tipis-tipis. Ini dia menghimpit ya di antara, nanti menghimpit di antaranya ring yang berprofil. Nah, seperti ini cara pemasangan saya. Pasang terserah, pasang depan dulu boleh, belakang dulu boleh, atau pasang atas dulu, bawah dulu. Yang pasti sama-sama ring paling tipis ini. Jadi ring seker, ring piston yang paling tipis ini. Ini kemudian ya sekalian di ini ya, diletakkan di posisinya. Biasanya saya memposisikan celah ring pistonnya, ring sakernya ini celahnya 180 derajat ya. Jadi yang ini di tempat 0 derajat, yang satunya 180 derajat. Nah, ini masangan ring piston tipis ya di bagian belakang atau di bagian bawah. Nah, ini seperti ini. Jadi setelah itu segera dibentuk aja ya, enggak masalah. Ini saya pasang ring piston biasanya warna hitam. Ini ring piston yang nomor 2. Jadi yang bagian nomor 2-nya adalah biasanya warna hitam. Kemudian ini ring piston yang nomor 1 atau yang paling atas. Nah, ini biasanya agak cerah ya warnanya. Hati-hati jangan sampai salah ini ya. Penempatan istilahnya ada tulisan atau agak angkanya. Angkanya ini menghadap ke atas atau menghadap ke depan ya di pistonnya ini, jadi menghadap di permukaan piston. Kemudian ini saya sekalian ya celah-celah ring sekernya, ring pistonnya ini sekalian saya tempatkan di posisi berlawanan lah. Biasanya saya menggunakan 180 derajat ya. Jadi berlawanan. Jadi yang satu di bawah, satunya di bawah. Yang celah pertama di bawah, celah dua di atas, gitu itu aja. Gak ada masalah sih. Kalau pakai yang tidak 180 derajat juga nggak masalah. Bisa kebiasaan pakai 180 derajat, tapi jangan sampai di bagian paling bawah sendiri atau paling atas sendiri. Itu saya nggak pernah gunakan. Oke, kemudian setelah ring piston dipastikan aman, bersih, kemudian saya pasang pen sekernya atau pen pistonnya saya pasang seperti ini. Kasih oli dulu bagian lubang-lubang pen pistonnya. Setelah kasih oli, pasang pen piston seperti ini. Cek dulu ya. Nah, ini jangan lupa ada tanda in atau ada tulisan in. Biasanya tulisannya timbul ya. Biasanya atau tanda kalau ini adalah cowaan di klepnya yang paling besar di atas. Tapi itu tidak jaminan ya. Yang pasti jaminan sih yaitu adalah yang ada tulisan in atau bertulisan in itu adalah yang paling atas. Berarti posisinya atas. Nah, ini saya paling mudah sih pemasangan ring pen pistonnya itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri mesin seperti ini. Hati-hati. Biasanya saya pasangnya pakai seperti ini bisa atau pakai tang bisa. Kalau ini sih saya mudah ya. Jadi saya ini pakai ini bekasnya sepak atau jeruji. Nah, seperti ini. Jadi ditekuk, ditek ini udah masuk dah. Kemudian saya cek.
ngeceknya seperti ini. Jadi jeruji ini saya masukkan, ini saya putar aja di antara ring piston sampai klek klek. Ini bertujuan untuk menekan ya, menekan ring pen pistonnya udah di tempatnya atau tidak. Jadi untuk meyakinkan aja, untuk meyakinkan aja. Berarti posisinya ini oh udah tepat. Nanti sambil ditekan diputer. Nanti boleh sih diruncingin boleh. Nanti pakai sepak atau jerujinya ini diruncingkan terlebih dahulu. Nggak tajam nggak masalah. Ini untuk mengecek aja, diputer ke ring pistonnya, cetek-cetek. Nah, ini udah memastikan aja. Kan bagian kanan tadi kan sudah ya. Untuk memastikan juga bagian kanan dicek juga. Jadi untuk meminimalisir ring pen pistonnya lepas. Jadi udah terpasang, udah yakin benar gak ada masalah seperti ini. Cek ya, ini bagian kanan ini ya, bagian kanan juga saya cek lagi. Padahal sebelumnya udah saya cek, tapi lebih yakin lah. Karena ini riskan ya, ini riskan. Kalau saya sih ini riskan. Seperti ini, tetap sama alatnya adalah jeruji atau sepak ya. Jadi seperti ini. Nah, ini saya putar gitu aja untuk memastikan ring pen pistonnya itu sudah pada tempatnya. Itu aja sih, nggak ada maksud yang lain selain itu. Udah, kalau pastikan nggak ada masalah di bagian ring pengunci pen piston, oke. Setelah ring pengunci pen piston terpasang seperti ini, bersihkan lagi, nggak masalah. Kemudian pasang packing blok silinder. Ini ya, pastikan ya, bushing atau pen dowel atau bushing ya, bushing mesin atau dowel pennya terpasang. Ini saya pasang packing blok silinder, pastikan udah dipakai tribun. Pakai tribun tipis-tipis saja nggak ada masalah. Pakai tribun tipis-tipis. Nah, seperti ini caranya. Nah, jangan sampai tribunnya tersentuh di piston. Tersentuh pun nggak masalah, tapi nanti dibersihkan jangan lupa. Nah, ini untuk memasukkan rantai kamprat atau rantai ketengnya seperti ini. Kalau nggak terbiasa sih nggak masalah. Oke, udah masuk. Nah, ini untuk memasukkannya di packing ya, packing blok silinder. Udah, jangan khawatir nggak akan terbalik ya untuk pemasangan packingnya. Kalau terbalik nggak akan bisa masuk plug. Oke, setelah selesai pasang packing yang sudah dipakai tribun, ini saya cek lagi, saya bersihkan. Mungkin ada tribun yang menyentuh atau nempel di dinding-dinding piston. Oke, sudah pastikan udah bersih. Nah, ini saya tata ulang ya. Jadi memposisikan ring piston celahnya agar tidak bertemu. Jadi kalau saya pakai teknik yang 180 derajat antara celah ring piston satu dengan yang lain berlawanan 180 derajat. Pastikan kalau yang bawah agak minggir sedikit ya, jangan paling bawah sendiri atau paling atas sendiri jangan. Jadi agak digeser. Jadi tidak langsung ketemu dengan bagian dasar boring atau bagian top boring. Jangan sampai untuk celahnya emang bagian atas tapi agak digeser. Nah, seperti ini ya, saya geser ini. Jadi memang celah ring pistonnya saya taruh bawah atau taruh atas, ini agak digeser. Nah, seperti ini. Semua ya, kan ada ringnya ada 4 ya, paling enggak 4 lah ringnya, yang ring plat-plat itu. Kalau yang untuk ring bergelombang, ring profil untuk ring oli nggak ada masalah sih, tempatkan di mana aja nggak masalah. Untuk celahnya dia ditempatkan di mana aja nggak masalah. Cuman kalau saya tetap ditaruh jangan sampai dilurus dengan pen piston. Sama ya untuk ring seker ring piston pun nggak boleh lurus atau di bagian sekitarnya pen piston juga nggak boleh. Saran saya tetap di atas atau di bawah. Di pas dinding piston itu, jadi sejajar atau lurus dengan dinding piston. Jadi jangan lurus sejajar dengan lubang pen piston, tapi dinding piston tidak ada masalah. Ditaruh agak geser. Oke, setelah dipastikan celah ring piston oke, sudah tidak bertemu antara celah ring piston satu dengan yang lain, udah. Kemudian next nanti ya di video selanjutnya saya pasang blok silinder, blok kop atau head silindernya. Oke, ini saya pastikan udah oke, nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru, posisi piston juga benar. Oke, sampai jumpa lagi.